wa ta'ala berikan kepada kita semua, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga apa yang kita lakukan pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita sampaikan kepada orang yang tidak hadir di majelis ini, sehingga dengan demikian bisa menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Guru kita Ustadz Abdullah Zain LCMA hafizahullahu ta'ala berhalangan hadir pada malam hari ini karena qadarallah lagi kurang enak badan ya, kita doakan semoga beliau lekas sembuh ya, syafahullah syifaan ajilan, dengan kesembuhan yang sempurna, sehingga di pertemuan yang akan datang atau di kajian tafsir hari Rabu besok beliau sudah bisa kembali mengisi kajian rutinnya. Allahumma amin. Adapun malam hari ini untuk sementara diisi oleh kami. Tenang saja para jamaah, sementara udu semen tahun sementara insya Allah. Dan kita akan membahas kajian tematik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum masuk ke pembahasan, saya mau tanya, tergesa-gesa itu tercela atau terpuji? Tercela, temenan, tergantung. Jawaban lain, tercela, tergantung, tergandeng wonten mboten? Kita ambil yang tercela tadi, nanti baru tergantung. Tergesa-gesa sifat tercela. Tergesa-gesa sih apa mas artinya? Gugup? Gemeruduk? Buru-buru? Loh, bukannya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk buru-buru? Fastabiqul khairat innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu orang-orang yang soleh, yang masuk surga dulu di dunia, cepet-cepetan dalam beramal soleh. Berarti tergesa-gesa terpuji apa tercela? Terpuji. Ini ganti, tergantung. Tergantung berarti bisa tercela, bisa terpuji. Karena kalau misalnya nanti ada yang jawab, oh berarti bukan tercela Ustaz, berarti terpuji. Bagaimana dikatakan tergesa-gesa itu terpuji, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ajalatu minasyaiton, kesusu kue termasuk dari perbuatan setan, sifat setan. Maka jawaban yang tepat adalah tergantung. Tergantung bagaimana Ustaz? Sebelum kita jawab, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa itu tergesa-gesa, apa itu bersegera. Kita harus tahu apa? Perbedaan antara tergesa-gesa dengan apa? Bersegera. Tergesa-gesa itu adalah
perbuatan yang didorong tadi melakukan sesuatu karena dorongan apa? Hawa nafsu, buru-buru karena hawa nafsu. Terus tidak berlandaskan ilmu yang matang atau babarblas orang nganggo ilmu. Dan yang ketiga, tidak bijak saat melakukannya. Adapun bersegera dalam melakukan kebaikan itu ya kebalikannya. Berarti apa? Perbuatan yang disegerakan berdasarkan lawannya hawa nafsu apa? Iman, ya. Berlandaskan iman, didorong oleh iman, berdasarkan ilmu yang matang, dan melakukannya niku bijak. Nah, timbul pertanyaan, bijak niku sih napa? Bijak niku napa? Melakukan sesuatu pada tempatnya. Dan jamaah rahimani wa rahimah, biasanya orang yang tergesa-gesa itu hasilnya tercela. Berbeda halnya dengan orang yang bersegera dalam beramal, hasilnya terpuji. Contohnya Ustaz, contoh panjenengan ini nanti setelah kajian kan melewati ya yang pulangnya arah ke timur sana ya, melewati perempatan apa? Babakan. Tonton lampu bang ijo oren mboten? Ada enggak lampu hijau, oren, merah? Ada. Biasanya kalau kita lihat lampunya oren, gaspol apa rempol? Gaspol ya. Ki aja ngasih ming abang disit. Qadarullah merah, sementara di sana langsung hijau. Bres. Kira-kira orang yang nggak suka ngelihat tingkah polanya itu bakar nyukuri apa memujinya? Syukuri. Kalau misalnya orang yang benar-benar sudah kebangetan, nggak seneng melihat perilaku yang seperti itu. Ini contoh tergesa-gesa, hasilnya itu tercela, bisa tabrakan atau mungkin kepleset. Ya. Ini contoh. Atau contoh lain, tergesa-gesa ketika mengumandangkan adzan. Belum saatnya tapi sudah adzan. Maka yang seperti ini sesuatu yang tercela karena dia tidak bijak ketika mengumandangkan adzan, bukan pada waktunya. Berbeda halnya dengan orang yang bersegera ketika beramal soleh. Karena orang-orang yang seperti ini adalah golongan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, sudah datang waktu azan maghrib, azan, ya langsung berbuka, tidak menunda-nunda. Ora ketang minum setegukan, makan kurma, itu bersegera dan tidak tercela, ya, bahkan terpuji. Ini mengenai perbedaan antara tergesa-gesa dengan bersegera. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan membahas tentang tergesa-gesa yang diperbolehkan. Orang itu melihatnya kayak kesusu, kayak buru-buru, kayak tergesa-gesa, padahal hakikatnya itu bukanlah sesuatu yang tercela. Dan ini saya ambil dari ucapannya Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala. Bukan hadis nih, disclaimer dulu nih. Disclaimer nih apa? Ya bahasa gampangnya peringatan ya. Ini bukan hadis. Ini adalah ucapan ulama.
Tapi ucapan ini sesuai dengan dalil, ya. Siapa ulamanya tadi Pak Bu? Hatim al-Asam. Beliau ini adalah tabi'ut tabi'in yang lahir sekitar abad ketiga Hijriah, ya. Nah, beliau pernah mengatakan, kana yuqalul ajalatu minasyaiton illa fi khams. Dikatakan, ya, terburu-buru itu termasuk sifat setan. Ya, beliau mengatakan, diriwayatkan, ya, katanya terburu-buru itu termasuk dari sifat setan. Iya betul, kecuali di 5 hal berikut. Illa fi khamsin, kecuali di 5 hal berikut. Nah, 5 hal inilah yang akan kita bahas malam hari ini insyaallah. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan, beliau mengatakan khamsun minal ajalah laisat minal ajalah. Ada 5 yang manusia itu nganggep sesuatu yang buru-buru. Laisat minal ajalah, padahal itu bukan sesuatu yang terburu-buru. Apa saja itu? Yang pertama, it'amit ta'ami idza hadarat dhaif. Menjamu tamu. Napa? Menjamu tamu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, wa tajhizil mayyiti idza mata. Bersegera mengurus jenazah mayit yang sudah mati. Lalu yang ketiga, wa tazwijil bikri idza adrakat. Segera menikahkan anak perempuan jika sudah datang laki-laki soleh yang melamarnya. Harus digarisbawahi, laki-laki napa? Soleh. Udumung jenenge tok soleh nuwun sewu niki ya. Soleh ki oh nyong soleh ki njajal ngana ngene. Waduh. Soleh di sini bukan sekedar nama nggih. Ini keberapa? 3 ya. Yang keempat, wa qada'id daini idza wajaba. Ngelunasi utang. Nah, kesusu temen kok arep nyarutang. Nah, ini bukan kesusu yang terburuk tercela, bukan. Buru-buru yang terpuji. Nanti kita bahas insyaallah. Terus yang terakhir, at-taubatu wat-taubati minadz-dzanbi idza aznaba. Dan segera bertaubat ketika berbuat dosa. Jadi ada berapa? Ada 5. Kita bahas satu persatu insyaallah. Yang pertama tadi napa Pak Bu? Menjamu tamu. Menjamu tamu atau memuliakan tamu itu adalah perbuatan yang dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh syariat Islam. Dalilnya banyak. Di antaranya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah familiar di telinga kita, yang sudah sering kita dengar. Bagaimana hadisnya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Barang siapa yang ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada hari akhir, fal yukrim doifahu, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi jangan dibiarkan kalau ada tamu datang ke rumah kita, kemarau kering kerontang,
ngasih tamune ngwehi kode ya ora peka ya. Deneng nengone jenengan sumuk temen ya. Apa iya mau mikir bebar udan kok. Tapi yang panas ya gerah ya, salah dinyalakan kipas anginnya. Enggak ada apapun, dan itu pernah dialami. Udah curhat ya, intermezzo saja. Masya Allah. Sampai 30 menit, 1 jam gitu. Akhirnya ya menyerah saja. Sebenarnya ada dalil yang mengatakan yang membolehkan kita itu sebagai tamu berhak meminta, Pak Bu. Tapi wong jenenge wong Jawa ora kepenakan ya. Kira tulunglah kopine apa teh ya. Lah kok ora duwe izin apa? Padahal itu dianjurkan kita minta gitu. Jauh-jauh dari Purbalingga ke Jakarta misalnya. Atau dari Jakarta ke Purbalingga atau dari tempat lain yang jauh, maka sebisa mungkin kita suguhkan jamuan kita. Bayangkan Pak Bu, Nabi Ibrahim alaihi salam ya, Khalilullah, diceritakan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ya, di ayat ke-24 sampai 28. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana sikapnya, bersegeranya Nabi Ibrahim dengan istrinya beliau ketika menjamu tamu yang tidak beliau kenal. Masya Allah. Ada orang asing bertamu ke rumahnya Nabi Ibrahim. Dijamu kali napa? Sapi bakar. Bayangkan, tamune urung kenal Pak Bu, sapi bakar. Kalau kita, Assalamualaikum, pre-indisit Mas. Pre-indisit. Dikira apa? Minta sumbangan ya. Nembe salam wis prei, wis berburuk sangka ini. Sebagian dari kita mungkin ada yang seperti itu. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam tidak seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika para malaikat ini akan memberikan kabar gembira dan kabar buruk, ya, kabar akan adanya bencana, malaikat ini berubah menjadi sosok manusia mendatangi rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mengucapkan salam, Nabi Ibrahim pun menjawab salam. Dan diceritakan qaumun munkarun, mereka ini adalah tamu-tamu yang enggak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim kemudian mempersilahkan mereka masuk. Lalu setelah itu faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim kemudian pelan-pelan menemui keluarganya yang ada di dalam dan minta tolong untuk menjamu tamu-tamu ini. Dengan apa? Dengan bi'ijlin samin, sapi yang gemuk dalam kondisi sudah dibakar. Masya Allah. Berarti apa ya? Kalau di kita itu makanan apa? Sapi bakar, steak. Masya Allah. Kadang be chicken abot nggih. Nah, apa mending sapi. Chicken be aduh. Chicken wong tek be jarang nyiken ya. Masa tamune chicken, Allahu Akbar. Wis lah sanane bae lah wedang putih karo peyek ben cepet lunga. La haula wala quwata illa billah. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Langsung ke belakang minta tolong istrinya bakar ini sapi, ya, kasih stiknya untuk tamu-tamu kita. Ini yang pertama, menjamu tamu, bersegeralah. Kemudian yang kedua, apa tadi? Mengurus jenazah. Bersegera mengurus jenazah. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim. Beliau bersabda, "Asri'u bil janazah
kalian bersegeralah ngurus jenazah, jangan ditunda-tunda. Dan bersegera dalam mengurus jenazah itu sekurang-kurangnya mencakup 4 poin. Dikatakan segera ngurus jenazah itu mencakup berapa poin? 4. Yang pertama, memandikannya, yaitu memandikan mayit. Yang kedua, mengafani, dikafani. Jadi cepat itu ya. Yang ketiga, menyolati jenazah. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. Nah, ini masih di sebagian tempat kita kadang harus nunggu apa? Keluarganya lengkap disit gitu ya. Baru dikuburkan. Ya kalau bisa segera. Kenapa Ustadz? Kata Nabi SAW, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Kenapa kita harus bersegera? Kalau mayit itu adalah orang yang soleh atau solihah, maka berarti panjenengan telah menyegerakan si mayit mendapatkan kebaikan. Panjenengan itu sudah membantu si mayit bersegera mendapatkan apa? Kebaikan. Itu jika mayitnya soleh. Lalu kata beliau, wa in taku ghaira dzalik fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Adapun kalau mayit itu ternyata orang yang buruk, sukanya maksiat, sukanya ngerusak kenyamanan ya, fasilitas umum, bubarna ya. Maka yang seperti ini harus disegerakan pula. Kenapa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jika dia orang yang buruk, berarti kalian telah bersegera melepaskan keburukan dari tanggung jawab kalian. Berarti kalau orangnya soleh, panjenengan telah membantu dia segera dalam kebaikan. Kalau orangnya buruk, panjenengan telah cepat-cepat menghilangkan sesuatu yang di dekat panjenengan itu adalah keburukan. Segera ya, disingkirkan ya. Dan maaf ya, ini saya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, menikahkan seorang gadis jika sudah bertemu jodohnya. Ini yang ketiga, kata beliau. Jodohnya tadi di garis bawah apa Pak Bu? Yang soleh ya, yang soleh. Nuwun sewu niki. Kalau misalnya ada di antara kita saat belanja grocery banyak blabla, pindah ke Blibli. Jaminan tepat waktu, no blabla di Blibli. Tiba-tiba ada yang ngelamar, ganteng, soleh, sugih, masya Allah. Pripun? Maju apa mundur? Ternyata ada satu lagi nih. Apa? Wis bojo misalnya. Aduh, saya berat sekali Ustaz. Maju apa mboten? Ya itu jawaban jenengan masing-masing lagi. Kita fokus yang masih jomblo saja. Kita fokus ke yang masih jomblo, ben aman ya. Terutama sih ngomong nggih. Mau bali-bali disiapna pentungan. Baik. Kalau misalnya kita punya anak perempuan, lalu kok ada yang ngelamar laki-laki soleh, ya, zahirnya soleh, dan kita tahu fulan itu adalah orang yang soleh, ngelamar anak kita, maka terima Pak Bu. Jangan ditunda-tunda, ya. Apalagi sampai ditolak. Kenapa? Karena kata Nabi SAW sangat dikhawatirkan akan terjadi kerusakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Apabila ada salah seorang dari laki-laki yang melamar anak kalian, ya, dia itu agamanya baik dan kalian ridho dengan agamanya, Masya Allah, rajin ke masjid, nggak pernah masbuk, bahkan ngimami, hafid, hafalannya banyak, panjenengan ridho dengan agamanya. Tardawna dinahu wa khuluquhu, dan panjenengan juga ridho, nerima dengan akhlaknya dia. Panjenengan nggak pernah sama sekali dengar kalau si fulan ini yang lagi ngelamar akhlaknya buruk, nggak pernah dengar. Yang didengar itu adalah sesuatu yang baik. Maka kata Nabi, fazawwiju, nikahkanlah putri kalian dengannya. Memang kenapa kalau misalnya nggak sampai dinikahkan, illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun aridun. Karena kalau sampai tidak dinikahkan, sangat dikhawatirkan, besar kemungkinan akan terjadi fitnah di muka bumi ini. Sebagian ulama menjelaskan di antara fitnahnya adalah bisa jadi akan ada hubungan gelap. Padahal yang perempuan sudah apa? Oke, yang laki-laki oke. Akhirnya kucing-kucingan. Itu sebagian ada yang memberikan contoh seperti itu. Kalau zaman sekarang ya apa? Chattingan, digolet Instagramnya apa? Dicari Facebooknya apa? Nah, ki wingi ki sing nyong minggu mae. Terus tambahkan teman. Assalamualaikum, maaf ya. Akhirnya apa? Curhat di media sosial dalam satu kotak pesan yang tidak dilihat oleh apapun kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di pesan media sosial itu kan biasanya panjenengan kalau yang Facebookan apa Instagram ada pesan itu loh. Ya. Akan terjadi fitnah. Ada juga yang menjelaskan terjadinya perzinaan atau terjadi kerusakan dan musibah di muka bumi ini. Nah, musibah di sini ada yang mengatakan dikhawatirkan orang tersebut bukannya dapat yang soleh tapi malah yang toleh. Dia nggak menikah dengan laki-laki atau perempuan yang baik tapi malah menikah dengan yang buruk. Ya, padahal panjenengan sudah memastikan ini anak baik, agamanya bagus, akhlaknya bagus, tapi kok ditolak dengan alasan yang remeh-temeh. Apa contohnya? Lah minggu ini anu ngepit Ustaz, anu guru TPG Ustaz, anak saya mau dikasih makan apa? Ya segala, ya masa apa besi, ya nggak mungkin. Jadi nikahkanlah. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Syekhul Albani. Kemudian yang keempat, yaitu melunasi hutang jika sudah mampu dan jatuh tempo. Yang keempat, melunasi hutang jika sudah mampu atau sudah jatuh tempo. Jatuh tempo berarti maksudnya pripun? Ya wis wayahe bayar. Misal panjenengan hutang ke teman panjenengan, aku nyilih disit lah. Biasanya nggak langsung to the point nggih. Biasanya WA, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkap. Ya. Biasanya langkah perlu bismillah gitu. Nah ini bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahsanallahu ilaik, semoga antum sehat, keluarga, anak cucu 7 keturunan, Masya Allah. Kisah ngoli pesan sebelum dibuka itu kan ada jendela HP-nya tuh. Wah, ada udang di balik
rempeyek ini. Terus dibuka, dibalas, waalaikumsalam, sehat alhamdulillah, antum juga. Langsung to the point? Tergantung ya. Kadang ada yang tanya lagi sibuk apa ya. Sekarang lagi usaha apa? Sampai pada akhirnya ujung-ujungnya apa? Nembung. Kok anak duit apa orang? Takoni anak duit ya anak ya. Orang katang 1.000, 2.000 ya. Kita jawab ada. Terus akhirnya dia nembung. Pinjem dulu boleh enggak banyak-banyak kok, sedikit. Pira sih? 2 juta baik, 2 juta kok baik, UMR we mas. 2 juta kok baik. Ya. Singkat cerita, misalnya orang ini pun meminjamkan uangnya, wis 1 juta baik disit, 1 juta. Lalu dia janji, insya Allah ya, makasih jazakallah khairan, insya Allah bulan ngarep tak sarutan langsung. Bulan ngarep, tahunnya orang disebut nak. Bulan ngarep berarti kalau sekarang Juli, bulan ngarep Agustus. Nah, yang ngutangi ini udah bahagia, alhamdulillah Agustus cepet ya. Ternyata setelah 2 tahun berlalu, bulan ngarepe mbuh ya majhul, ya. Nggak jelas. Ya. Jebule 2000 sekian, 2000-nya juga nggak jelas. Yang seperti ini bisa dikatakan tauriah bukan? Ya ngelombo sing oli ya kurang tepat lah. Ya, nggak boleh. Kalau kita janjinya bulan depan Agustus 2025, maka harus sarutang itu, jangan ditunda-tunda. Segera. Apa orang kesusu Ustaz? Nggak buru-buru. Ini buru-buru yang baik. Kata Nabi SAW, inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik melunasi utangnya. Paling baik melunasi utangnya. Yang tepat waktu apa yang ngulur-ngulur waktu? Tepat waktu. Ya. Bukan yang ngulur waktu. Isyaknya sih jam pinten? Jamnya bunyi mboten biasanya? Ustaz? Bunyi berapa menit? 55. Oke, sebentar lagi. Jadi ini yang keberapa? Keempat, melunasi hutang. Bersegeralah. Penting Pak Bu, jangan sampai kita menunda-nunda. Apalagi sudah ada uang ya. Harus segera dibayarkan. Nabi SAW itu pernah tidak mau menyolati orang yang masih memiliki hutang. Ini menunjukkan bahwasanya perkara hutang itu perkara yang besar, bukan sesuatu yang remeh-temeh. Dan Nabi SAW juga pernah berdoa berlindung dari hutang. Ya. Karena sebagian ulama menjelaskan kenapa kok Nabi ini sering berdoa berlindung dari hutang. Sebagian ulama ada yang menjelaskan karena hutang itu mendatangkan kerugian di dunia, kegelisahan di dunia. Ya. Apa ya Ustadz? Ya jajal takon sing sering utang. Ya. Orang yang banyak hutang itu kurang nyaman hidupnya, maka sebisa mungkin jauhi hutang. Kalau memang nggak kepepet, ya. Kalau kepepet ya mau gimana lagi? Maka cari yang nggak berbunga. Kemudian yang terakhir, kata beliau, 5 hal yang ketika orang lain melihatnya itu seakan buru-buru padahal bukan sesuatu yang buru-buru, adalah bertaubat ketika melakukan dosa. Bertaubat ketika melakukan dosa berarti bersegera. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sesungguhnya semua anak Adam itu
melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik dari orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang senantiasa mengiringi kesalahannya dengan taubat. Berarti apa? Bersegera, jangan ditunda-tunda. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ini baru saya baca tadi ya. Kemarin saya membaca buku ini, At-Taubah Wadhifatul Umr. Di situ, di kitab itu disebutkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan ya, yang mana penulis ini menukil dari kitabnya beliau Madarijus Salikin, orang yang nunda taubat itu penundaannya harus ditaubati. Paham panjenengan? Jadi kalau misalnya kita itu suka nunda-nunda taubat, nunda-nundanya kita itu adalah perbuatan dosa. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena taubat termasuk perintah kewajiban. Kewajiban kalau ditunda-tunda efeknya buruk. Makanya sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan, orang yang suka menunda taubat, maka dia taubat dari dosanya yang telah dia lakukan. Setelah itu dia taubat, jangan sampai nunda-nunda lagi. Jadi ada berapa tugas? 2. Yang pertama, taubat dari dosa yang pernah dia lakukan, dan yang kedua, taubat dari penundaan taubatnya dia. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah 5 hal yang kata Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala termasuk tergesa-gesa yang diperbolehkan. Tergesa-gesa dalam tanda kutip yang diperbolehkan. Yang pertama apa? Menjamu tamu, ya, memuliakan tamu. Yang kedua, ngurus jenazah. Yang ketiga, menikahkan anak perempuan yang masih gadis ketika sudah ketemu jodohnya. Yang keempat, segera melunasi hutang. Dan yang kelima, bertaubat jika melakukan kesalahan. Kira-kira ada enggak tergesa-gesa dalam tanda kutip selain 5 hal ini? Kenapa kira-kira? Apa cukup 5 ini? Yang orang pada umumnya itu ngelihatnya, udah cepet temen, mengkombok bisa. Apa contohnya? Apa? Berbuka? Ya, buka. Yang lain apa? Tidur setelah Isya. Ya. Cepet temennya si sore, nah, bar Isya jadi si sore. Kan orang kan pada mandangnya seperti itu. Terus napa malih? Salat tepat waktu. Lah mung sih as-shalatu wassalamu alaihi, ngapa ming masjid burung adzan wae. Aja kesusu lah. Jangan buru-buru. Terus apa lagi contohnya? Hadir di majelis taklim. Ngapalah ustaznya lagi berhalangan kok. Tapi panjenengan masya Allah ya. Ngapalah wing masjid wong bisa nyimak nang YouTube kok ya. Perasa maring masjid ngapa? Udan-udan. Nah. Dan hal-hal lain yang tergesa-gesa itu mungkin dilihat oleh orang adalah suatu yang tercela padahal terpuji. Maka sebelum kami tutup, sebisa mungkin kalau kita mau cepet-cepetan ya, berlomba dengan orang lain, maka berlombalah dengan perkara atau dalam urusan akhirat, Pak Bu. Sebelum saya tutup, saya akan nukilkan ucapan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah memberikan sebuah nasihat. Ya bena Adam, idza ra'aitan nasa fi khairin fanafishum fih,
wahai anak Adam, apabila engkau melihat manusia dalam kebaikan, beramal soleh, maka unggulilah dia, saingilah dia dalam amal soleh tersebut. Wa idza ra'aitahum fi halakatin fadharhum wa makhtaru li anfusihim. Akan tetapi kalau misalnya kalian melihat manusia sibuk dalam hal-hal yang bisa membinasakan mereka, maka hati-hatilah. Jangan saingi dia dan jangan sampai mengikuti apa yang dia lakukan. Lalu kata beliau, qad ra'ayna aqwaman atharu ajilatahum ala akibatihim fadhallu wa halaku waftudihu. Sungguh kami pernah melihat beberapa kaum yang mereka lebih mengedepankan urusan dunia daripada akhirat mereka, maka pada akhirnya mereka itu pun hina, binasa, dan terbongkar niat busuk mereka. Jadi mungkin beliau melihat ada orang zohirnya Masya Allah, ternyata niatnya untuk dunia, itu di akhir hidupnya akan terbongkar, dan itu disaksikan oleh Al-Hasan Al-Basri. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita berlindung dari sifat buruk tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam jalan yang lurus dan bisa istiqomah sampai akhir hayat nanti. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Nakhtatim, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.